Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan itu luar biasa. Hari-hari pergumulan yang sangat menyulitkan telah kita jalani sejauh ini, sampai hari ini, yang telah membawa dan memberikan pelajaran dalam suka duka, pelajaran yang sangat penting. Hal-hal yang tidak pernah kita lakukan, hal-hal yang tidak pernah kita dengar, kita lihat, kita lakukan hari ini. Puji Tuhan kalau kita masih bisa ada sebagaimana ada, sekalipun apa yang kita lakukan ini merupakan respon dari pandemi virus yang sedang kita hadapi saat ini. Ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan, kerja, siapapun yang saat ini ada perubahan yang membuat tidak nyaman. Dan bukan itu saja, telah menyisakan kedukaan, kekhawatiran, dan ketidakkepastian. Tetapi kita diingatkan, tidak boleh melupakan segala kebaikan Tuhan. Itu sebabnya adalah lebih baik kita akan lebih sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan daripada sebelumnya. Ada hal yang sangat penting saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya ada sebuah pertanyaan yang kita sampaikan bersama-sama di mana kita berada. Apa yang dapat kita lakukan saat ini? Jawabannya adalah bersaksi bagi Tuhan. Itu sebabnya mari kita akan membaca sebagai perintah Tuhan, di mana kita harus bersaksi bagi Dia. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, demikian bunyinya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, walaupun keadaan seperti ini, kita harus ingat kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita bertanya, apa yang dapat kita lakukan saat ini? Jawabannya adalah bersaksi bagi Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh cepat putus asa, cepat bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan orang lain. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak akan membawa kebaikan, tidak akan membawa sukacita dan damai yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, itu sebabnya mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, dan Tuhan akan bertindak untuk memberikan pertolongan kepada kita pada waktunya. Melakukan yang baik, melakukan yang baik bagi kita tentu, tetapi satu hal lagi, ada melakukan yang baik bagi Tuhan. Apa artinya? Kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Saudara, harapan kita adalah pergumulan, persoalan yang berat saat ini yang kita hadapi supaya cepat selesai. Saudara, biarlah sementara itu kita bergumul bersama-sama, mari kita akan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Suatu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya melihat seorang buta sejak lahir. Bertanyalah murid-murid itu kepadanya, Rabi, siapa yang telah berdosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga ia lahir buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Aku harus mengerjakan pekerjaannya yang mengutus aku. Selagi masih siang, selagi masih ada waktu, malam akan datang dan tidak ada seorang pun dapat bekerja. Saudara dikasih Tuhan, jawaban Yesus menunjukkan bahwa ia tidak memfokuskan orang itu sebagai sebuah teka-teki teologis. Ia melihat orang ini sebagai
suatu kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang mendesak dan sangat penting yang harus dikerjakan. Dan bukan itu saja, sebagai suatu tujuan yang agung dan mulia untuk menyelamatkan manusia dalam ketidakmampuannya. Saudara, berbicara bagaimana kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan atau bersaksi bagi Kristus dalam keadaan seperti sekarang ini, ada sebuah pelajaran yang sangat penting, sebuah contoh yang sederhana bagi kita, bagaimana kita bisa bersaksi bagi Tuhan, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kita dapat temukan sebuah kisah yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa seorang gadis atau anak perempuan itu dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman kepada tuannya atau rajanya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari Israel itu. Kesembuhan Naaman tidak dapat dipisahkan dari kehadiran gadis Israel yang telah dijadikan budak di dalam rumah Naaman untuk istrinya. Gadis ini telah memberikan kesaksian yang sangat bagus dan efektif bagi kemuliaan Tuhan Allah Israel. Bagaimana ia dapat memberikan kesaksian seperti itu kepada istri Naaman, padahal ia telah menjadi korban sebagai tawanan dan akhirnya menjadi seorang budak di rumah warga Naaman. Saudara, gadis ini masih mau berbicara tentang kesembuhan orang lain dari kustannya, penyakit yang sangat ditakutkan dan mengerikan pada masa itu. Apa yang gadis miliki sehingga ia dapat memberikan kesaksian dan menjadi saluran bagi keluarga Naaman, dan apa yang menyebabkan ia lakukan semua itu? Pertama, saya melihat ia memiliki perhatian yang sangat besar kepada sesamanya. Dikatakan dalam ayat 3, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, bagaimana ia dapat mengatakan hal ini? Jawabannya adalah ia memiliki perhatian, kepedulian yang sangat besar kepada tuannya. Ketika dia berada di rumah itu, saudara, dia telah menyatakan perhatiannya bahwa itu pun merupakan harapan bahwa tuannya akan mengalami kesembuhan. Ketika tuannya Naaman itu bertemu bersama-sama dengan Nabi Elisa, dan Nabi Elisa itu akan menyembuhkan. Saudara, perhatian ini diresponi oleh Naaman, dan Naaman menerima kesembuhan. Dikatakan dalam ayat 14, maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Nabi Allah atau hamba Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali menjadi seperti seorang anak dan menjadi lahir kembali. Suatu keajaiban terjadi. Kesembuhan Naaman tidak dapat dipisahkan dari perhatian gadis itu. Kehadirannya telah memberikan kebaikan bagi orang lain. Kepeduliannya telah memberkati Naaman dan keluarganya. Secara Billy Graham pernah mengatakan bahwa 90% lebih orang Kristen atau anggota gereja
tidak menyaksikan kehidupannya bersama Tuhan Yesus kepada orang lain. Apa artinya ini? Ada banyak yang terabaikan, ada banyak orang yang tidak mendengar kesaksian di dalam Yesus Kristus. Kenapa bisa begitu? Jawabannya banyak. Malas, masa bodoh, malu, atau takut. Saudara, ada banyak orang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain, atau hanya memikirkan besar, kecil, untung, rugi ketika dia dalam pelayanan atau mengikuti dalam gereja di mana mereka beribadah. Saudara, saya berharap tidak demikian dengan kita. Jangan kita bermalas-malasan sampai kita tidak memiliki progres atau kemajuan selama kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Biar kita tumbuh satu keinginan untuk dipakai Tuhan. Dan Tuhan memang ingin memakai kita semuanya. Saudara, Tuhan mengatakan ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan meminta perhatian dan kesediaan kita untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Dan jawabannya adalah apakah kita masih punya perhatian? Saudara, yang kedua, kita dapat temukan bahwa gadis itu memiliki keberanian yang luar biasa. Lagi-lagi coba kita lihat dalam ayat ketiga, jika tuanku bersama-sama dengan nabi yang di Samaria, karena ia, nabi itu akan menyembuhkan dia dari kustanya. Saudara, ini menunjukkan keberaniannya. Dia tidak malu, dia tidak takut, ya. Dia memberikan testimoni kepada nyonyahnya, kesaksian. Ia tahu bukan dari orang lain, ia tahu dari dirinya sendiri bahwa Nabi Elisa mempunyai karunia kesembuhan. Itu sebabnya dalam harapannya adalah Naaman akan disembuhkan ketika Naaman bersama-sama dengan Nabi itu. Saudara, keberaniannya untuk bersaksi membawa pengenalan Naaman akan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang benar diakui oleh Naaman. Di hadapan pasukannya, di hadapan Nabi Elisa, dikatakan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Allah Israel. Saudara, dari kesaksian kepada kesaksian. Ini adalah bukan pekerjaan manusia yang super jenius. Ini adalah pekerjaan Allah yang luar biasa, melalui orang biasa, melalui gadis kecil bahkan, yang telah menyatakan Allah itu adalah dasar. Allah melalui hambanya dapat mengerjakan perkara-perkara besar. Saudara, pemazmur di dalam Mazmur 96 ayat 3 mengatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara, sebuah keberanian yang meminta kepada kita. Artinya kita tidak boleh bermalas-malasan, ya, dan masa bodoh. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus kita bersaksi bagi orang lain. Dan apalagi yang dimiliki oleh gadis kecil dari Israel itu, ia memiliki kasih kepada sesamanya. Ia tidak menyesali keadaannya. Dia menjadi seorang budak. Tentunya masa depannya tidak jelas. Tetapi saudara, dia juga tidak menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan bangsa yang menyebabkan dia tertawan, menyebabkan dia terpisah dari keluarga, orang tua, dan negerinya yang sangat jauh. Saudara, bukankah itu suatu pengalaman yang tidak menyenangkan, yang terkadang bagi orang banyak akan menyimpan persoalan dan menyisakan kepahitan. Gadis ini memiliki kasih yang tulus terhadap sesamanya, dan ia tunjukkan melalui kesaksiannya. Apa artinya? Tindakannya begitu menarik sekali. Karakternya tidak diragukan. Dia bicara tentang kuasa Allah melalui Nabi Elisa. Dan Elisa lakukan seperti yang diharapkan. Saudara, Naaman bukan saja sembuh dari sakitnya. Naaman bukan saja mulai mengenal Allah yang hidup dan benar, Allah Israel, tetapi Naaman
memiliki perubahan yang luar biasa. Ada tujuan baru dalam hidupnya. Dia menjadi penyembah Allah, Allah Israel. Perubahan hidup Naaman, jalan baru yang Naaman tempuh, arah tujuan baru yang Naaman miliki, tidak dapat dipisahkan dari kehadiran gadis kecil yang menunjukkan kasihnya, belas kasihannya. Saudara, Mohandas Gandhi pernah mengatakan, aku menyukai Kristusmu, aku tidak menyukai orang-orang Kristenmu, sebab orang Kristenmu tidak seperti Yesusmu. Apa artinya? Ini adalah masalah yang serius. Masalah orang-orang yang tingkah lakunya diragukan, karakternya dipertanyakan, kerohaniannya tidak menarik. Dan itu adalah sampah yang tidak berarti, yang tidak berharga, dan sampah itu harus dibuang. Saudara, kita jangan menyimpan banyak sampah duniawi, yaitu hal-hal yang tidak bermanfaat bagi hidup kita, apalagi bagi orang lain. Kita harus menjadi batu loncatan daripada menjadi batu sandungan. Kasih Allah dalam Yesus Kristus harus dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan kasih itulah yang menggerakkan, menguasai hidup kita untuk hidup buat Tuhan, bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri. Saudara, adalah mustahil, tidak mungkin kita bisa bersaksi baik Kristus jika kita egois, jika kita masa bodoh, jika kita bermalas-malas, jika kita tidak berlebihan hidup dalam dosa. Saudara, Tuhan inginkan supaya kita mengasihi. Mari kita belajar, kita mengasihi orang lain sebagaimana kita juga mengasihi Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Hari ini kita belajar suatu hal yang luar biasa, bagaimana kita mengerjakan, melakukan pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan di mana saja, ya. Keadaan seperti apa saja kita harus kerjakan pekerjaan Tuhan. Gadis kecil Israel telah mengajarkan kepada kita untuk melayani orang lain yang membutuhkan tanpa disuruh. Tidak ada paksaan, tanpa kepentingan atau self benefit yang meminta imbalan. Bisakah kita seperti itu? Saya berharap kita semua akan melakukan seperti itu. Dia bukan orang besar, dia bukan orang yang dalam keadaan bebas dan tidak mengalami masalah. Saudara, Tuhan mau hidup kita menjadi terang, dipenuhi dengan kebaikan, sehingga kita boleh menjadi saksi bagi Dia dalam perkataan dan perbuatan. Yesus mengatakan, dengan demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudara, Tuhan jarang, ya, atau tidak akan memakai orang-orang yang memiliki tingkah laku, karakter, kerohanian yang tidak sejalan dalam kehidupan mereka. Sebab hal itu selain akan menjadi masalah bagi dirinya sendiri, tentu akan menjadi masalah bagi orang lain, menjadi batu sandungan. Karenanya, segudang pengetahuan, kemampuan yang dimiliki oleh siapa saja tidaklah cukup untuk membuat dirinya baik, dan tidak akan cukup, ya. Kebaikan semacam itu akan dirasakan bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, apalagi bagi Tuhan. Saudara, jika kita mau hidup buat Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, menjadi contoh baik dalam gereja, menjadi contoh dalam keluarga, selain kita menerima kuasa Roh Kudus, kita memiliki perhatian, kepedulian kepada sesama kita. Kita memiliki keberanian untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang penting, ya, pekerjaan yang besar. Dan kita memiliki kasih, belas kasihan terhadap sesama kita, keluarga kita, ya, di mana kita berada. Inilah yang mendorong kita bahwa bersaksi bagi Tuhan adalah suatu keharusan. Tidak boleh ditunda, tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditunggu-tunggu, tidak boleh diabaikan,
dan tidak boleh ditinggalkan. Bersaksi bagi Kristus adalah kesetiaan dan kesetiaan. Saudara, kita bisa menjadi teh celup yang ada di dalam air panas. Teh celup memberi warna, teh celup memberi aroma, teh celup memberi rasa, dan teh celup memberi pelepas dahaga. Tuhan mau memakai kita semuanya, saudara. Kita semua, saudara, kita semua sudah menerima kayak anugerah Allah yang sangat besar. Sebenarnya yang menjadi persoalan bukan bisa atau tidak bisa. Yang menjadi persoalan adalah mau atau tidak mau. Jadi kalau kita mau, mari hari ini, di mana kita berada, kerjakanlah pekerjaan Tuhan sekarang. Dan bersaksilah bagi Kristus. Tuhan memakai kita dan Tuhan memberkati kita. Mari kita akan datang dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu, menyampaikan kabar baik kepada semua orang, bersaksi bagi Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan, pakailah hidup kami untuk menjadi saksi dengan kuasa-Mu bagi kemuliaan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.